Film dimulai pada tahun 1679, di mana terlihat 3 orang anak kecil bersembunyi di ruang bawah tanah saat rumah mereka diserang. Scene kemudian berganti memperlihatkan seorang anak kecil bernama Charlie. Charlie sangat senang karena besok hari Halloween. Tapi malam ini Charlie merasa sedang diawasi. Jadi dia mengecek keluar jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Karena takut, dia memutuskan untuk tidur di kamar ibunya Christine. Akhirnya, ayah Charlie, Mike, pulang dan menggendong Charlie kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, Charlie terbangun dan meminta tolong kepada ayahnya untuk mencek keluar karena dia merasa sedang diawasi. Dan Mike pun segera mencek dan berkata kalau tidak ada siapa-siapa di luar. Keesokan paginya, di hari Halloween, Charlie memperlihatkan kepada ibunya gambar dari makhluk yang dia lihat kemarin di luar jendela. Makhluk itu sangat besar dan gelap. I kinda saw it. It just kinda looked like that. Scene kemudian berganti ke Mike yang sedang mencari kendaraan untuk pulang. Tapi sayangnya Mike telat karena Charlie dan ibunya sudah berangkat merayakan Halloween di jalan. Sementara Christine mengajak Charlie ke jalanan untuk merayakan pesta Halloween. Di tengah perjalanan, Charlie melihat burung besar dan saat hendak memberitahu ibunya, burung itu sudah menghilang. Pada malam harinya, untuk menebus rasa bersalahnya, Mike mengajak Charlie ke karnaval Halloween. Dengan handycam di tangannya, Charlie merekam semua aktivitas yang ada di sana. Sampai tiba-tiba, kamera Charlie merekam penampakan pria misterius di jendelanya kemarin. Tapi sayangnya, Mike tidak memperhatikannya. Nah, saat hendak membeli es krim, Charlie tiba-tiba kembali melihat burung besar tadi dan bertanya pada ayahnya, apakah kita bisa membayar arwah atau can we pay the ghost? Dan setelah itu, Charlie tiba-tiba menghilang. Dengan panik, Mike mencari ke segala tempat, tapi Charlie masih tidak ditemukan. He was right here by the ice cream truck. He was right next to me. Have you tried calling him? Charlie! Di rumah, Christine menyalahkan Mike atas hilangnya Charlie. You left him. How could you lose him? Dan saat Mike memasuki kamar Charlie, dia menemukan Charlie di sana. Tapi Charlie terlihat pucat dan suram. Charlie tiba-tiba bertanya, apakah ayah melihatnya sambil menatap ke jendela. Dan saat Mike melihat ke jendela, See what there. Look again. ternyata itu cuma mimpi Mike. Dan 1 tahun telah berlalu setelah hilangnya Charlie, dan Mike masih berusaha mencarinya. 3 hari menjelang Halloween, saat Mike sedang menempelkan poster Charlie, Mike seperti melihat Charlie di dalam bus, dan dia pun segera mengejar bus itu. Bus itu mengarahkan Mike ke sebuah gedung tua, dan di gedung itu terdapat tulisan "Pay the Ghost", persis seperti kata terakhir yang diucapkan Charlie sesaat sebelum dia menghilang. Mike pun memberanikan diri memasuki gedung tersebut dan bertemu dengan sekelompok orang aneh. Mike pun bertanya apa arti dari kata yang tertulis di luar gedung pada seorang pria tua nyentrik. Pria itu pun mengarahkan Mike ke sebuah dinding dan di sana terdapat tulisan yang sama. Dan tiba-tiba ada penampakan di belakang Mike.
Time's up. Setelah itu, Mike menemui Christine dan menceritakan apa yang dia temukan hari ini. Tapi Christine masih marah dan tidak mau mendengarkannya. No. Then why didn't you protect him? Have I seen him? I see him every day. Pada malam harinya, Mike menonton ulang rekaman Charlie. Dan tiba-tiba gambar pada rekaman berubah. Sementara Christine mengalami kejadian supernatural di rumahnya. Christine pun akhirnya sadar dengan perkataan Mike bahwa Charlie memang berusaha berkomunikasi dengan mereka berdua untuk meminta tolong. Akhirnya, Mike dan Christine pun bekerja sama untuk menemukan anak mereka. Mike menduga bahwa anak-anak yang hilang pada hari Halloween di New York saling berhubungan. Jadi, mereka memutuskan untuk menemui orang tua dari anak lain yang hilang pada hari yang sama pada saat Halloween 1 tahun yang lalu. Mike dan Christine akhirnya bertemu dengan Tuan Maldonado. Beliau berkata kalau sebelum anaknya hilang, dia sempat bertanya, "Can we pay the ghost?" Setelah itu, anaknya hilang begitu saja. Dan penampakan anaknya mulai muncul pada saat sebelum hari Halloween. Setelah itu, Mike menelpon detektif yang menangani kasus Charlie dan memberitahu informasi yang dia temukan. Detektif itu segera memeriksa kembali kasus anak hilang pada malam Halloween. Setelah itu, dia pergi menemui orang tua dari anak yang hilang tersebut. Orang tua dari anak itu bercerita kalau dia melihat anaknya 2 hari yang lalu. Dan dia mengaku mendengar Mia, anaknya, memanggilnya dan berkata, "Mama, selamatkan aku dari arwah." Dan bom, tiba-tiba api membesar. What you heard her call? Save me from the ghost. Kembali ke rumah, Mike mengalami kejadian supernatural, di mana dia melihat penampakan anak-anak yang hilang di rumahnya. Karena hal itu, membuat Mike dan Christine memutuskan untuk mengundang paranormal ke rumah mereka, untuk menemukan penyebab hilangnya anak mereka. Tak disangka, membawa paranormal ke rumahnya menjadi titik terang untuk Mike dan Christine. Paranormal itu berkata kalau yang menculik Charlie bukanlah dari dunia mereka, tapi dari dunia lain. Dan untuk mengetahui ini, sang paranormal pun harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Setelah kejadian itu, polisi datang dan mengangkut jasad paranormal tadi. Dan saat dilakukan autopsi, tubuh paranormal itu seperti hangus terbakar dari dalam. Fire from the inside. Di sisi lain, setelah kematian paranormal, Christine dirasuki oleh anaknya Charlie. Charlie meminta tolong pada ayahnya untuk diselamatkan. Dan Christine mulai melukai tangannya membentuk sebuah simbol. I'm scared. Keesokan harinya, Mike dan Christine mendatangi rekan kerjanya yang seorang sajarawan. Rekan kerjanya memberitahu simbol yang ada di tangan Christine adalah simbol dewa Celt. Luka dari tangan Christine inilah yang akhirnya memberikan mereka jalan untuk menemukan sebuah komunitas Irlandia yang merayakan tradisi Celtic. Nah, dari legenda Celtic inilah asal-muasal penculikan anak-anak pada malam Halloween. Dan arti dari pay the ghost adalah membayar hantu dalam tanda kutip krone dengan seorang anak. Seorang wanita di sana menceritakan sebuah legenda.
Menurut legenda Celtic, pada malam Halloween akan terbuka portal antara dua dunia. Dan si hantu ini akan membawa 3 orang anak ke dunia lain. Dan menurut legenda, hanya anak yang baru setahun menghilang yang masih bisa diselamatkan. Dan portal ini akan tertutup setelah tengah malam di malam Halloween. Mike menduga kalau portal itu berada di gedung dengan tulisan Pay the Ghost saat dia mengikuti arwah Charlie. Jadi Mike dan Christine segera menuju ke gedung itu. Di tengah perjalanan, rekan kerja Mike menelpon dan memberitahu kalau hantu wanita itu bernama Anna Sauquin, seorang ibu tunggal dengan 3 orang anak. Jadi, pada malam Halloween tahun 1679, terjadi wabah virus influenza. Warga sekitar mencurigainya sebagai penyihir pembawa wabah. Jadi, mereka membakar Annie beserta dengan ketiga orang anaknya. Annie dipaksa menyaksikan ketiga orang anaknya dibakar hidup-hidup. Jadi, sesaat sebelum dia meninggal, Annie bersumpah akan membalaskan dendamnya dan berjanji akan kembali setiap tahun di tanggal yang sama untuk menculik 3 orang anak sebagai bayaran atas kematian anaknya. Setelah menceritakan semuanya, rekan kerja Mike mengalami kecelakaan dan dibunuh oleh arwahnya Annie. Di sisi lain, Mike akhirnya sampai di gedung tua. Dan ya, portalnya berada di gedung itu dan dijaga oleh seorang tua buta yang ditemui Mike kemarin. Orang tua itu mengingatkan Mike untuk kembali sebelum tengah malam, atau dia akan selamanya terjebak di dunia lain. Find the crying woman. Back before midnight. What happens then? Setelah itu, Mike menyusuri jembatan yang menghubungkan 2 dunia. Setibanya di ujung jembatan, Mike menemukan rumah tua Annie. Dan di dalam rumah itu ternyata dipenuhi oleh arwah anak-anak yang diculik oleh Annie. Dan Mike mulai mencari Charlie di antara ratusan anak tersebut. Akhirnya, Mike berhasil menemukan keberadaan Charlie. Mike juga menemui Mia dan Pablo, 2 anak lain yang diculik pada hari yang sama dengan Charlie. Bersama-sama mereka segera keluar dari rumah itu. Hey. I'm here, son. I'm here. This is Mia and Pablo, Dad. We were brought. Sayangnya, di jembatan portal penghubung, sang hantu Annie datang dan mencoba menghentikan mereka. Dan terjadilah pergulatan antara Mike dan sang hantu. Saat Mike hampir mati dicekik oleh Annie, arwah dari anak-anak yang diculik oleh Annie datang menolong Mike. Sehingga Mike dan anak-anaknya berhasil melarikan diri dari jembatan yang mulai runtuh. Put your arm around my neck. Akhirnya, Charlie pun berhasil berkumpul kembali dengan keluarganya.